Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 14 SD yang insya Allah bisa hadir di dalam kegiatan ini. Maaf Ibu Kadis, Pak Kasudin, saya masih di jalan baru keluar dari rumah sakit. Mungkin itu saja. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Kadis dan Pak Kasudin Kabupaten Pendidikan Kepulauan Seribu. Begitu juga Pak Kasih dan Ibu Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru semuanya siap menerima materi yang akan diberikan kepada kita untuk kita dan oleh kita. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pengawas. Acara selanjutnya laporan kegiatan workshop pengelolaan PJJ efektif dan menyenangkan di tingkat sekolah dasar Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada yang terhormat Bapak Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, kiranya berkenan untuk menyampaikan laporan kepada Ibu Kadis. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Samsul. Alhamdulillah. Yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kemudian yang terhormat juga Kepala Seksi Dikdas PKLA, Sudin di Kabupaten Kepulauan Seribu, Ibu Pengawas, kepala sekolah, dan para peserta yang saya banggakan. Pertama-tama, sebagai umat yang beragama, kita patut mendengar puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan perkenannya kita dapat hadir secara virtual pada kegiatan workshop ini. Selanjutnya, perkenankan kami melakukan beberapa hal sekali dalam kegiatan ini, Bu Kadis. Pertama, Surat Edaran Nomor 36 SE 2020 isinya tentang perpanjangan masa pembelajaran jarak jauh pada masa PSBB di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta. Yang bertujuan dan tujuan dari kegiatan pelaksanaan ini adalah pertama, memberikan penguatan pada kepala guru yang ada di Kepulauan Seribu untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan PJJ. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kompetensi guru. Tiga adalah berbagi pengalaman terkait pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Serta keempat, merefleksikan persiapan AKM yang akan dilaksanakan oleh Kemendikbud. Serta kelima, menjalin komunikasi dan silaturahmi antara sesama pendidik yang ada di Kepulauan Seribu, khususnya di sekolah dasar. Peserta kegiatan ini berjumlah 100 orang, terdiri dari 50 orang guru yang ada di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, dan 50 orang guru kecamatan yang ada di Kepulauan Seribu Selatan. Ditambah lagi dengan teman-teman kepala sekolah. Dan beberapa narasumber yang kami hadirkan pada kegiatan ini, semuanya bersumber pada potensi yang ada di Kepulauan Seribu, Bapak Kadis. Jadi istilahnya adalah bahwa kegiatan ini dilakukan oleh guru untuk guru, dari guru untuk guru dan oleh guru. Jadi alhamdulillah berkat bimbingan dari Ibu Pengawas, Bu Risna di sini, teman-teman berupaya terus untuk meningkatkan diri, potensi diri untuk bisa mengisi kegiatan pada waktu pandemi COVID-19 ini. Metode yang kami laksanakan pada kegiatan webinar ini berlangsung mulai tanggal 18 sampai 23 Januari, dan metodenya adalah in dan on. Jadi in pada saat Zoom meeting seperti ini, kemudian on pada saat penugasan-penugasan. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Ibu Kepala Dinas untuk berkenan memberikan sambutan dan arahan serta sekaligus membuka secara resmi kegiatan workshop pengelolaan PJJ
efektif dan menyenangkan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Bapak Haji Bambang Purwanto yang sudah menyampaikan Oh iya. laporan kegiatan kita pada siang hari ini. Iya. Secara selanjutnya, arahan dari Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, Ibu Hajanah Diana, sekaligus kiranya dapat membuka kegiatan workshop pembelajar di Kepulauan Seribu ini secara resmi, karena insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 23 Januari 2001. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, Ibu Danah Diana, dipersilahkan. Pak Samsul sebentar mungkin ya, kita masih menunggu sebentar lah untuk Ibu. Baik, Pak. Kami informasikan kepada Bapak dan Ibu, kiranya video atau kameranya silakan dibuka agar supaya kita bisa berkenalan langsung dengan Bu Kadis, dan Bu Kadis pun bisa melihat wajah-wajah guru-guru pejuang-pejuang pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Sinyalnya jelek. Ada ininya enggak? Datanya ada. Pak Samsul mungkin bisa cerita dulu mungkin sambil mengisi waktu.
Baik, terima kasih Pak. Saya persilakan sebagai sang inspiratif kita pada pendidikan di Pulau Seribu ini yang sudah luar biasa makan asam garamnya Pak Kasudin. Kebetulan ada Pak Kasih. Pak Kasih ini adalah alumni pendidik yang ada di Pulau Seribu, guru besar kita Pak di Sabira. Saya persilakan Pak Kasih untuk menyampaikan sesuatu yang bisa memberikan motivasi buat teman-teman kita. Silakan Pak Kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Kasudin Pendidikan Pulau Seribu, Dinas Pendidikan Pulau Seribu, Pak Bambang Purwanto, yang kami hormati pengawas Bu Dr. Darussalam Murti MPD, yang kami banggakan, yang kami sayangi kepala sekolah dan guru-guru yang berada di Kepulauan Seribu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, alhamdulillah ya. Walaupun suasananya hari ini ya angin begitu kencangnya. Ya kalau di pantai ini apalagi di Pulau Sebira Pak Samsul ada deburan ombak ya begitu. Betul Pak. Ya. Tapi sekarang mah enggak dihalangi oleh beton-beton. Alhamdulillah ya, udah ada perkembangan sehingga ombak itu nggak sampai ke darat. Bapak Ibu yang kami hormati, ya alhamdulillah kita patut bersyukur ya Pulau Seribu. Ya kita akui sekarang ya bukan Pulau Seribu yang dulu. Ya baik perkembangan dari segi sarana prasarana, ya IT-nya, SDM-nya, alhamdulillah. Ya kompetensi gurunya, kompetensi kepala sekolah, itu sudah banyak kemajuan. Ya. Dalam agama diajarkan orang yang baik ada ya orang yang melakukan perubahan. Pak Buhari, mungkin Ibu udah standby katanya. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak Samsul, Ibu udah standby. Baik, terima kasih Pak Kasih. Nanti kita lanjutkan berbagi dengan teman-teman sekalian. Baik, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, mohon kiranya untuk memberikan arahan, memberikan motivasi kepada guru-guru yang ada di Kepulauan Seribu, sekaligus kiranya dapat membuka kegiatan workshop pengelolaan PJJ efektif dan menyenangkan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kepada yang terhormat Ibu Haja Nahdiana dipersilakan Bu. Sama-sama aja membuka dengan TK-nya itu ya di webinar ini. Apakah kategorinya termasuk kategori siap atau belum siap. Jadi ketika sekolah itu ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Suku Dinas Kepulauan Seribu, Pak Bambang, Kepala Seksi, ada Kepala Seksi SD PKLK, Pak Buhari, Kepala Seksi Dikmen PAUD Diknas Pak Solihin, para pengawas di wilayah Kepulauan Seribu, para pendidik di wilayah Kepulauan Seribu, dan peserta yang hadir di kegiatan workshop pengelolaan pembelajaran jarak jauh yang efektif dan menyenangkan bagi guru. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan yang mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan yang memang bentuk semangat kita.
Di sini workshop ini mengelola judulnya. Ibu Bapak, kenapa saya bilang kita ada bersyukur? Kebersyukuran pertama itu adalah bahwa hari ini sampai siang ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan yang dapat mengupdate kemampuan kita. Kenapa yang bisa mengupdate kemampuan kita, Bapak Ibu? Karena memang dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, ya kita harus banyak upgrading dari kemampuan kita. Kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemi ini berakhir ya. Kita lihat karena saat ini pun per 17 Januari kita masih melihat sebaran kasus COVID di Jakarta ini bahwa masih tinggi sekali. Ya, yang terkonfirmasi positif masih tinggi sekali. Jadi ini juga yang menyebabkan bahwa pembelajaran tatap muka kita juga yang tadinya direncanakan bisa dipiloting di 4 Januari, bisa dipiloting di 4 Januari, kita belum bisa mempiloting ini. Karena memang kondisinya kita masih lihat bahwa kasusnya ini mencapai dari sebelum-sebelumnya ini tinggi sekali. Ini yang kita lihat. Apa korelasinya dengan pembelajaran kita? Tentunya kita sama-sama tahu bahwa sudah sekian bulan, hampir 10 bulan, kita menerapkan belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh. Di sini, di mana kita melihat ada masa transisi antara kondisi normal kepada saat ini adalah new normal. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Bapak Ibu mudah-mudahan gitu ya, persepsi kita semua sama. Apa persepsi kita semua sama, Bapak Ibu? Bahwa untuk mengatakan bahwa kita kapan normal kembali setelah new normal? Persepsi kita sama. Ketika ini bukan menjadi waktu tunggu, tapi waktu beradaptasi. Bagaimana kita beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Ibu Bapak yang saya hormati gitu ya, seperti kita katakan bahwa saat ini COVID-nya memang belum selesai. Dan kita tidak menunggu, bahwa kita tidak mengatakan kita menunggu bahwa kapan dia normal kembali, tidak. Tapi mindset kita sama, bahwa mindset kita adalah bagaimana kita mengatakan bahwa kita harus beradaptasi dengan kondisi ini. Ya, karena kenapa kita tidak melakukan tatap muka dan lain-lain, bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan serta keluarga dan masyarakat itu harus menjadi prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Ya, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan. Itulah yang menyebabkan bahwa hak sehat, hak selamat, aman untuk seluruh stakeholder sekolah dibarengi dengan hak pendidikan. Ya, di mana kita melihat bahwa kondisi ini memang sebuah tantangan tersendiri, baik untuk Bapak Ibu guru ataupun untuk anak-anak. Karena survei yang dikeluarkan UNICEF bahwa 66% siswa mengaku memang tidak nyaman belajar di rumah. Ya, mereka mengatakan tidak nyaman belajar di rumah dan ingin kembali ke sekolah. Nah, Dinas Pendidikan melaksanakan safari untuk mendengar dari anak-anak dalam kondisi pembelajaran ini. Maka dari diskusi town hall meeting atau dengar pendapat yang kita lakukan,
tinggal 2 wilayah lagi, sebanyak 9 wilayah termasuk Pulau Seribu yang bergabung di Jakarta Utara. Ini anak dari 9 kunjungan wilayah yang sudah kita lalui, tinggal 2 lagi. Kita merasa bahwa kenapa kita perlu mengadakan town hall meeting, kita harus mendengar dari anak. Dan rata-rata anak-anak mengemukakan yang kita simpulkan atau kita rangkum menjadi 5 kondisi yang hampir sama lah satu sama lain. Yang pertama, guru kurang interaktif, hanya memberikan video dan tidak komunikatif kepada anak-anak. Kalau dilihat dari sini, Ibu Bapak, memang betul bahwa antara pembelajaran dengan penugasan itu bedanya tipis sekali. Jadi kalau kita kurang-kurang bisa mensiasati, bisa kurang-kurang kita bisa minta dievaluasi, maka pembelajaran ini menjadi hal yang menurut mereka yang menerima itu menjadi ya cuma penugasan, ya. Tidak semua guru menjelaskan dengan baik, hanya memberikan tugas tanpa penjelasan. Nah, ada harapan mereka di mana guru tidak hanya memberikan materi dan juga menyampaikan melalui media video, artinya dengan memberikan penjelasan. Lalu yang berikutnya adalah deadline penugasan yang singkat dan memberi hukuman jika telat mengumpulkan. Ini dari anak-anak yang 9 yang saya kunjungi gitu ya, yang tinggal 2 lagi. Ada yang sebagian mengatakan seperti itu. Ya, jadi kalau tugasnya nggak dikumpulkan, nanti nilainya kurang dan lain-lain. Mudah-mudahan di Pulau Seribu nggak begitu ya. Banyak guru yang masih memberikan tugas yang memberatkan siswa dan belum memperhatikan kesenjangan fasilitas yang dimiliki. Nah, ini masukan yang diberikan dari anak-anak untuk kita. Dan di sini juga kalau kita lihat dari hasil monitoring PJJ LPMP DKI Jakarta, anak-anak ini persepsi tentang materi pembelajaran pada saat online untuk anak yang respondennya dari SMA, SMK, mereka mengatakan stres dan membosankan. Dari responden SD mudah dan menyenangkan. Ini dari LPMP. Ternyata tidak hanya anak, orang tua juga dalam masa pembelajaran pun mereka punya hal yang sama gitu ya. Dalam masuk ke 10 bulan yang sudah ini ternyata tidak sepenuhnya gitu bisa dinikmati. Di mana orang tua di sini memang ada yang jenuh juga gitu ya dalam kondisi itu. Dan hal berikutnya Ibu Bapak, kita akan melihat, ini juga dari hasil LPMP, peran guru ketika belajar di rumah, kalau mau modifikasi pelajaran, oke. Bahan ajar yang dibuat sebelumnya juga. Kita melihat cara guru memberikan umpan balik, ini agak sinkron dengan masukan anak-anak. Kalau memberikan apresiasi, memberikan motivasi, ya, tapi mengembalikan hasil tugas siswa. Ini juga masih sedikit sekali. Memberikan pertanyaan terkait evaluasi diri siswa, artinya untuk membahas soal-soal ini juga masih sedikit sekali, gitu ya, yang kita lihat dalam sebuah survei yang ada dalam kesempatan ini. Lalu ada hal lain yang harus kita perhatikan dalam kondisi belajar ini adalah bahwa anak-anak kita, gitu ya, anak-anak kita ini mempunyai ya boleh dibilang 9, 10, 11, tapi ada multiple intelligence, kecerdasan majemuk mereka yang memang kita melihatnya bahwa anak-anak kita ya punya kecerdasan yang beragam, punya talent yang beragam. Ini harus kita pahami. Gaya belajar anak-anak pun tidak sepenuhnya linear dengan talent yang mereka miliki. Ya, sebagian kita bagi menjadi 3 besar. Ada anak yang gaya belajarnya kinestetik, visual, dan audio. Ketika bicara visual dan bicara audio, mereka juga mungkin punya kebosanan gitu ya dengan kondisi ada di depan laptop, walaupun mereka visual, walaupun mereka audio, gitu ya. Pola asuh
orang tua pun ada yang memang dia punya budaya semuanya serba boleh, atau dia nggak pernah terlibat sama sekali, ya ini gaya. Ini harus menjadi pertimbangan kita. Bayangkan Bapak Ibu, anak kita ya dari Maret, gitu ya, dia tidak sebebas. Dia ketemu teman sebaya, dia ngobrol dan lain-lain, itu kebutuhan buat mereka. Di sela-sela pembelajaran mereka harus lakukan itu, gitu ya. Belum lagi yang kita lihat Ibu Bapak di sini bahwa ada hal gitu ya, ada hal yang memang kita melihatnya gini. Mestinya antara orang tua dengan kita sebagai guru itu punya harmonisasi yang baik gitu ya, punya harmonisasi yang baik gitu ya, punya harmonisasi pembelajaran yang baik yang fokusnya pada anak. Kita kebayangkan Ibu Bapak ya, anak kita yang tadinya punya waktu untuk dia bermain dan lain-lain, untuk mengurangi refreshing, sekarang dia harus terbatas. Anak kita sejujurnya adalah pahlawan. Ya, saya pernah disampaikan begini. Anak itu seringkali tidak hadir, katakanlah 5 kali dia tidak hadir dalam sebuah pelajaran. Ketika ditanya, dia menjawab. Dia menjawabnya bahwa, maaf Bu Guru, saya tidak hadir karena saya ketiduran. Nah, pada kondisi ini, pandemi tadi, seharusnya ini adalah bukan kita anggap menjadi hal yang berat. Saya suka dengan judulnya tadi, Pulau Seribu Pembelajar. Gitu ya. Tapi bagaimana kita beradaptasi. Lalu sesungguhnya mindset positif kita harus kita kembangkan. Mindset positif kita adalah dalam kondisi seperti ini, gitu ya, ketika kita melihatnya begini, Bapak Ibu. Anak kita udah terjepit nih. Terus kalau kita tadi konsep pembelajaran kita itu nggak berfokus pada anak, maka kita nggak melakukan perubahan apa-apa. Sehingga pandemi ini dalam mindset kita harus kita mindsetkan adalah bagaimana ini sebuah momentum perubahan, percepatan buat kita ketika kita melakukan pengajaran dengan berbasis konsep teknologi. Pembelajaran berdasarkan pembelajaran online. Nanti ketika sekolah ini tatap muka pun, Bapak Ibu, dengan era digitalisasi seperti ini, pada kondisi sebelum pandemi, kita masuk kepada cyber 4.0, kita mungkin masih agak lumayan tidak terlalu bergeming gitu. Tapi dengan hadirnya pandemi, saat ini kita mulai terbiasa. Saya belum sempat mengunjungi Bapak Ibu ke sana, ke Pulau Seribu. Karena kondisinya seperti ini. Padahal saya sudah ditanya sama Pak Bambang bilang, Bu Nadiana, kapan kita mau dikunjungin? Saya pingin ke Pulau Seribu, gitu ya, berkunjung ke tempat Bapak Ibu, tapi belum. Bayangkan kalau tidak ada pandemi, mungkin kita tidak terbiasa nih virtual webinar kita. Ini satu percepatan sesungguhnya. Dan bayangkan ketika kita mengatakan bahwa kita nggak pernah terbayang dulu mengajar anak-anak ini, dan ini akhirnya menjadi habit kita. Dengan mudah kita berpindah satu sama lain ketika pindah dari rapat ini ke rapat ini, rapat ini ke rapat, tanpa harus ngeluarin energi ekstra. Ini bisa kita kerjakan. Ketika nanti, sesungguhnya ketika era saya itu juga seperti ini. Anak-anak itu ketika ditanya, apakah harapan dia nanti ke depan, karir apa yang ingin dipilih, rata-rata mengatakan, rata-rata ya, mereka tidak mau terikat seperti kita. Jadi mereka tidak mau terikat waktu, mereka mau bekerja dari lintas ruang, lintas batas. Itulah hot career yang harus kita siapkan. Sementara kalau kita tidak berubah, nah ini dipaksa oleh pandemi ini berubah. Apa yang harus kita ubah? Cara kita mendidik, cara kita memberikan penilaian, dan cara kita mengubah metode dalam belajar. Saya kembali ke cerita anak tadi.
Ketika dia tidak mengikuti, dia mengatakan, saya ketiduran. Apa yang harus kita lakukan dalam cara menilai kita? Harusnya kita sudah berubah cara mendidik kita. Ketika dia ketiduran, tentunya ketika kita mengubah metode mengajar kita, kita akan mencari tahu kenapa dia ketiduran. Gitu. Ketika dia kenapa dia ketiduran, gitu ya. Gitu. Nah, kita kan bilang, iya sih pantas dia ketiduran. Ibu bapaknya sudah mulai aktivitas di rumahnya sendiri. Terus pembelajaran sebelumnya ngantukin, siapa yang mau bisa tahan? Nah, dia ngantuk, dia tidur. Ada nilai ketika dia tidak ikut jam pelajaran. Kalau kita memang tidak mengubah cara pandang, masih kita mengatakan bahwa oh iya ya pembelajarannya dia nggak ikut, berarti dia kosong dong. Tapi ada sisi lain, kita mengatakan bahwa ada integritas yang dibangun. Dia jujur kalau dia bilang saya nggak ikut karena bla 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 bla. Dia bilang saya ketiduran. Tapi ada sisi ketika kita mentransfer pendidikan, ketika kita bicara pendidikan, ada 3 konsep juga tentang konsep dasar triloginya pendidikan. Bagaimana kita mentransfer knowledge. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan judul bahwa saat ini adalah pengelolaan PJJ, yang Bapak Ibu kelola apa dalam workshop ini? Efektif dan menyenangkan. Saya bersyukur kalau sudah sesuai dengan surat edaran yang kita keluarkan. Tapi ketika bicara efektif dan menyenangkan, ukurannya apa gitu? Nah, inilah yang harus kita bangun bersama, bahwa ketika kita bicara, kita ingin konsep trilogi pendidikan ini bahwa bagaimana mentransfer knowledge-nya. Ada target. Kita mengatakan bahwa kita punya problem yang lainnya ketika kita mengatakan bahwa ada learning loss untuk anak-anak kita. Iya, mereka belajar dengan kondisi yang kita jaga, mereka dari terpapar teknologi dan lain-lain. Dalam konsep itu ada transfer knowledge, ada bagaimana melatih keterampilan mereka, dan yang terakhir bagaimana pembentukan sikap itu tetap ada. Ketika kita lintas ruang, ketika kita lintas jarak, maka kita akan mengatakan bahwa anak kita di seberang sana masih mempertahankan kejujurannya. Ini yang harus kita katakan, harus berubah cara menilai kita. Ya, ketika dikatakan apakah anak-anak kita mempunyai hasil yang lebih optimal, learning loss ini pasti ada. Oh, mereka belajarnya seperti ini, itulah Bapak Ibu, saya bersyukur, saya berapresiasi Bapak Ibu melakukan ini, karena ini tiap kali harus di-upgrade, harus di-update. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa saya mengatakan bahwa kita lihat dulu SK surat edaran nomor 33 ini sesuai sekali dengan pelaksanaan yang Bapak Ibu katakan, pelaksanaan BDR yang efektif dan menyenangkan. Jadwalnya nggak memberatkan, apakah ini sudah dilakukan oleh sekolah? Kalau melihat dari anak-anak tadi mengatakan seperti itu, masih ada beberapa sekolah yang belum melakukan ini sebagai panduan. Fokus pendidikannya pada kecakapan hidup dan minat siswa. Bu, kita ini, saya masih melihat Bapak Ibu, karena kadang-kadang saya itu suka masuk ke grup-grup siswa gitu ya, masih melihat memberikan tugas dengan pembelajaran itu tipis. Ya udah kerjakan gitu ya. Kalau ini mungkin untuk Pulau Seribu menghindari pemberian tugas dengan banyak orang, yang kontekstual deh. Yang nggak hanya tiap hari masa virus corona, yang kontekstual deh. Saat ini misalnya dari cuaca, saat ini dari kenaikan, apa yang kita harus berikan tugas-tugas kepada mereka. Ya misalnya kalau Bapak Ibu misalnya mengajarkan bahasa, bagaimana anak-anak bisa menceritakan kenapa sih kondisi ini menjadi tinggi lagi. Nah, dari sisi misalnya yang IPA gitu ya, yang dari sisi tematiknya ke IPA, apa yang dikatakan? Penyebaran virus ini karena ukurannya nanometer, melalui apa? Melalui manusia. Kenapa dia bisa menyebar? Bagaimana cara dia masuk? Ini kontekstual nih ceritanya, gitu ya. Kompetensi yang Bapak Ibu lihat dari silabus Bapak Ibu lihat gitu. Ketika dia masuk, kenapa sih dia bisa bikin sesak? Dari sisi IPS misalnya.
bagaimana cara menghitung gitu ya, menghitung bahwa ketersediaannya, jumlah penduduknya sekian, mungkin di pulau Bapak Ibu di pulau apa gitu ya, dan lain. Atau kontekstual, jatuhnya pesawat Sriwijaya kemarin, gitu ya. Jatuhnya pesawat ini mungkin lebih menarik dan lebih memberikan kesan kepada anak-anak. Matematikanya bagaimana menghitungnya? Berapa untuk SD misalkan berapa jumlah pesawat yang ada di jumlah penumpang yang terdaftar? Melatih anak-anak bertanya, experience, mengeksplorasi. Itu yang kontekstual gitu ya. Berapa penumpangnya? 50 sekian, 60 sekian. Lalu kita tanyakan lagi, kalau pesawat itu dikemudikan oleh seorang pilot dan co-pilot. Jadi ada berapa ya? Ada 2. Jadi berapa ya sesungguhnya penumpang yang bukan co-pilot dan bukan awak pesawat? Siapa saja yang disebutkan dengan awak pesawat? Oh, ada pramugari dan lain-lain. Ini kontekstual. Jadi ketika bicara praktikum, ketika bicara ini, ketika kita mengajar di kelas, tidak bisa kita hanya membaca buku, lalu bagaimana kita menjadi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan? Buat mereka sudah tidak efektif lagi, dan mereka sudah rasa jenuh dan rasa rindu. Yang ada kita bangkitkan adalah yang kekinian itu, yang kontekstualnya. Terus nanti bagaimana mengukurnya? Tadi saya katakan, ketika matematika, apa yang harus diukur? Ketika bahasa, apa yang harus diukur? Lalu dari sisi tadi, 3 itu, bagaimana kita melatih sikap, karakter moral. Kita bisa merasakan ya nak, kalau misalkan kita yang berada di pesawat itu. Dari sisi religi, sampaikan lagi. Maka, sepandai-pandainya kita, sepinter-pinternya kita, tetap dalam Pancasila ada sila ke-1, yaitu konsep ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan lupa, ketika akan berangkat, apapun kegiatan baik dilakukan dengan doa, masuk semuanya sebenarnya bicara kontekstual. Di Pulau Seribu gitu. Nanti dari sisi bahasa, bagaimana sebuah berita yang saat ini yang menyejukkan, jangan sampai jatuhnya pesawat karena ini, tapi apa yang harus disampaikan. Nah, baru bermain peran. Ya, ketika nanti profesinya, apapun profesinya, banyak sekali. Ini yang dibilang pengalaman belajar yang bermakna untuk siswa. Atau barangkali siapa yang tahu anak kita ingin mungkin punya cita-cita ingin menjadi pengusaha yang dia ingin punya pesawat. Itu bermakna sih, dan sekarang kita tumbuhkan hidup jadi menyenangkan gitu kalau dalam pandangan saya. Ya, kalau mempertimbangkan Bapak Ibu, saya tidak mengajari, Bapak Ibu sudah paham di pulau, ada yang terbatas, ada yang tidak. Saya kok dengar dari teman-teman dari pulau gitu ya. Ya ini sudah terlatih lah Bapak Ibu ya. Lalu bimbingan dan umpan balik tanpa harus memberikan nilai kuantitatif. Ini saya sering juga dikatakan, ya gimana Bu, kurikulumnya kan harus sampai target. Kalau ini nggak dikuantitatifkan, nilainya gimana? Inilah yang saya katakan bahwa pandemi ini harus mengubah cara kita mengajar, cara kita mendidik, cara metode kita mengajar, dan cara kita menilai. Bapak Ibu bisa bayangkan, sesungguhnya kita ada dalam kondisi perang. Perang melawan virus, korbannya sudah banyak. Saudara, keluarga, kolega, kerabat kita yang gugur dalam peperangan ini. Hanya saja kita perangnya nggak nyata. Jadi semua orang kadang bilang, ya udahlah pasrah aja. Bayangkan kalau itu virusnya itu pakai senjata, pakai mesiu, pasti semua orang ngumpet, nggak ada yang berani keluar. Nah, bimbingan dan umpan balik ini, bayangkan Bapak Ibu, kita tetap dengan tugas mulia kita. Bapak Ibu adalah orang-orang mulia, orang-orang yang sebetulnya kerinduan anak-anak ini harus segera kita kembali, harus segera kita refleksikan kembali. Ketika memang mereka senyatanya rindu kepada pembelajaran di kelas, berarti Bapak Ibu dirindukan oleh anak-anak. Maka bimbing, maka bahasanya adalah melakukan bimbingan.
dan umpan balik sampaikan ke anak-anak. Jadi mereka bisa jadi mengerjakan tugas itu juga apa ya, dengan serta merta gitu, bukan karena bisa bayangkan kalau semua guru kasih tugas, iya. Bagaimana apa istilahnya mengkonversi? Ya tadi anak tadi cerita misalkan, anak itu dia nilai kejujurannya berapa? Dia cerita. Nah, tapi dari nilai sosialnya kita juga katakan kalau kamu begitu terus nak tidak bisa mensiasati, tidak bisa melatih kemandirian. Kok besok kamu jadi pengusaha guest house yang ada di pulau ini, kamu akan rapat dengan sekian pegawaimu, terus kamu terlupa, apa yang terjadi nak? Kalau itu perusahaanmu yang akan rugi. Tapi bayangkan kamu mau naik pesawat, cuman nungguin kamu. Apa yang terjadi itu bisa jadi lintasnya tabrak-tabrakan alurnya. Itu yang harus kita katakan, ya. Nah, di sini juga kita sedang mencari bagaimana optimalisasi pembelajaran agama untuk kekuatan mental, untuk anak-anak itu paham bahwa dia kenapa belum bisa masuk, sehingga ketika batinnya, ketika mindsetnya dia sudah nerima, ini agak susah yang bikin pelajaran itu senang. Yang bahaya kan ketika dia sudah mengatakan kapan lagi gue begini terus dan lain-lain. Seni, Bapak Ibu guru seni misalnya, ya apa yang membuat kejenuhan Bapak Ibu menjadi ice breaking untuk mereka, olahraga, BK, nah ini monitoring. Itu Ibu Bapak. Dan yang terakhir mungkin ingin saya sampaikan dalam kalau tetap berprestasi, kita juga masih melihat banyak sekali prestasi-prestasi anak-anak ya, yang dalam kondisi pandemi mereka juga prestasi. Karena kenapa namanya pandemi? Itu kenapa namanya pandemi? Karena ya seluruh dunia mengalami ini, bukan epidemi lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri, saya Pak Bambang, terima kasih apresiasi mengadakan kegiatan ini, bahwa kita tidak bisa berhenti untuk mengupdating diri, menyemangati diri. Karena Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan, orang-orang very important person untuk anak-anak. Bapak Ibu itu VIP untuk anak-anak. Ya, jadi mereka sudah merindukan, dan jangan sampai proses profesi Bapak Ibu bisa tergantikan oleh teknologi. Kenapa Bapak Ibu dirindukan? Karena profesi Bapak Ibu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Kalau profesi kualifikasi bisa jadi Bapak Ibu digantikan oleh teknologi. Knowledge-nya Bapak Ibu bisa digantikan oleh teknologi. Tapi ketika pembimbingan karakter, kedekatan hati, kedekatan psikis, praktek-praktek baik Bapak Ibu itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Selama Bapak Ibu pelihara betul hal yang berharga ini. Ya, karena bukan tidak mungkin kalau Bapak Ibu hanya mentransfer knowledge, hanya mengejar yang sifatnya yang memang tercatat sebagai pengetahuan, Bapak Ibu akan bisa tergantikan dengan teknologi. Karena sekarang apa yang tidak bisa diselancar oleh anak-anak kita tentang pengetahuan. Mereka tinggal mainkan jari mereka tinggal berselancar, dan kecepatan mereka berselancar di dunia maya lebih jauh kecepatannya dibanding kita. Jadi saya pesan Bapak Ibu, lakukan tugas mulia ini dengan rasa cinta, dengan rasa bahwa Bapak Ibu suatu saat kelak, saya juga mengatakan, ya siapapun, saya berada di sini karena jasanya Bapak Ibu guru. Jadi ini profesi yang menurut saya profesi dengan penuh kemuliaan. Maka ketika Bapak Ibu mengajar, tentunya the nobility of teaching Bapak Ibu, bagaimana kemuliaan ketika Bapak Ibu mengajar itu memang Bapak Ibu harus pegang dengan bagaimana Bapak Ibu menyadari betapa mulianya. Bapak Ibu kebayangkan sekarang ini rasanya kematian semakin dekat dengan kita. Orang yang baru saja kita ajak ngobrol beberapa hari lalu, tiba-tiba harus berpulang ke alam keabadian. Bapak Ibu bisa bayangkan kan penumpang Sriwijaya yang jatuh di daerah Bapak Ibu.
dalam hitungan menit take off. Padahal sebelum take off, ceria bersama keluarga, berfoto bersama keluarga, siapa yang tahu? Semua itu harus bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Saya mengatakan begini, saya saja merindukan profesi sebagai guru. Kenapa? Ada hal yang unlimited kita dapatkan ketika Bapak Ibu mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak, mengajarkan ilmu-ilmu, dan itu dipakai. Bagi yang muslim pasti jelas itu, jelas mengatakan bahwa siapa yang menunjukkan kebaikan, sementara orang yang kita tunjukkan dia melakukan, itu unlimited, unborder, sampai kapanpun itu berlaku sebagai rekening-rekening kebaikan. Yang kita tidak pernah tahu, saya pernah sampaikan dalam setiap kegiatan, karena banyak pejuang-pejuang pendidikan yang gugur dalam kondisi pandemi seperti ini, baik dari kalangan birokrasi maupun dari kalangan pendidik. Kita mengatakan bahwa satu persatu diberangkatkan. Maka yakini Ibu Bapak sedang mempersiapkan hari-hari indah Ibu Bapak semua melalui karya-karya anak-anak kita. Kebahagiaan Ibu Bapak tidak bisa dirasakan oleh orang lain dan tidak bisa disandingkan dengan apapun ketika Ibu Bapak menghantarkan anak-anak kita yang 5 tahun atau 10 tahun ke depan, mereka lah yang akan membimbing kita dalam sebuah pengelolaan negara ini, pengelolaan bisnis ini, pengelolaan masyarakat. Insya Allah itu menjadi pahala. Saya hanya mengutip dari kalimat penulis Amerika Serikat. Ya, ini usang, tapi insya Allah tidak ada yang usang dari kalimat ini. The mediocre teacher tells. Guru yang rata-rata dia cuma ngomong, dia cuma transfer pembelajarannya. The good teacher explain. Guru yang baik dia menjelaskan. The superior teacher demonstrated. Artinya dia mencontoh. Tapi the great teacher inspires. Menginspirasi. Inspirasi inilah yang tadi saya katakan Bapak Ibu tanpa terasa ketika ketulusan hadir, Bapak Ibu dekatkan batin Bapak Ibu, membawa anak-anak murid kita dalam doa-doa Bapak Ibu, mengajarkan itu dengan ikhlas, insya Allah Bapak Ibu menjadi sumber inspiring untuk anak-anak. Sampai kapanpun mereka tidak lupa. Saya saja masih berasa, guru-guru saya dengan tidak kenal lelah tentunya mengajarkan, dan itu akan menjadi cerita. Yakin insya Allah tidak ada murid yang tidak bisa kita kendalikan kecuali kita mengendalikan diri kita sendiri. Kita mengajarkan kecerdasan itu sudah pasti bahwa kita tugasnya adalah anak-anak sekolah untuk menjadi cerdas, gitu ya. Tetapi ketika kita mengatakan kita ingin anak-anak kita pintar, anak-anak kita benar, insya Allah kalau dia benar, jadilah dia jariah ibu bapak pada saat nanti. Ya, jadikan setiap tempat itu sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan bahwa workshop pengelolaan pembelajaran jarak jauh efektif dan menyenangkan dinyatakan resmi dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, saya saudara pengen ketemu, saya udah lama bilang ke Pak Bambang pengen ketemu, tapi memang belum memungkinkan ya. Suatu saat Allah bisa memberikan kesempatan. 4 kali sisi rumus belah ketupat. Kita catat tuh rumusnya agar nggak keliru. Semoga Bapak Ibu selalu sehat. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu selamat mengikuti pembelajaran. Insya Allah. Terima kasih atas dedikasi Bapak Ibu guru. Saya titip anak-anak Bapak Ibu guru.
Amin, Bu. Ya, saya titip anak-anak, insya Allah pendidikan kita untuk mewujudkan pendidikan yang tuntas berkualitas bisa kita lakukan bersama. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadis, mungkin izin Bu, mungkin teman-teman Pulau Seribu ada yang ingin ngobrol dulu sama Ibu gitu Bu. Iya. Boleh. Sampai jam 3 ya. Saya karena ada rapat jam 3. Mangga. Kan Pak Samsul diatur mungkin siapa yang mau. Baik, terima kasih Pak Kasudin, terima kasih Ibu Nahdiana, Ibu kita yang sudah memberikan motivasi kepada teman-teman guru yang ada di Kepulauan Seribu. Ini adalah kali pertama Ibu bisa hadir di tengah-tengah kita semua secara bergerombol Bu, kalau bahasa orang Pulau seperti itu. Jadi ini sebuah kehormatan yang luar biasa yang bisa kami terima. Mudah-mudahan kehadiran Ibu ini jadi sebuah inspirasi buat kita, jadi penyemangat buat kita. Karena kita merasa bangga. Beberapa kali pelatihan di daratan Jakarta, saya jarang sekali menemui atau melihat pelatihan-pelatihan tersebut dihadiri oleh Ibu. Tetapi Pulau Seribu ini is the best, luar biasa berkat komunikasi Pak Bang. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Ibu. Kami berharap tidak hanya kali ini saja Ibu memberikan motivasi kepada kami, tetapi lebih sering, lebih apalagi kalau mudah-mudahan masa pandemi selesai, kami rindu bisa berdiskusi dengan Ibu secara langsung. Karena jujur saja saya secara pribadi mewakili teman-teman guru belum pernah bertemu secara langsung tatap muka dengan Ibu. Konon katanya Bu Nahdiana itu adalah salah seorang wanita yang perkasa seperti Ibu pengawas kita, Bu. Kayaknya bahasanya diperhalus nih Bapak Samsul nih. Kayaknya bahasanya diperhalus. Wanita perkasa yang gimana gitu, kayaknya diperhalus nih. Artinya sampai saat ini yang beberapa kali sudah bertemu mungkin dengan beberapa kepala dinas, yang kali ini kali pertama setelah Ibu Sylvie, Ibu Nahdiana adalah salah satu wanita superpower yang bisa membangkitkan pendidikan yang ada di DKI Jakarta. Terima kasih. Amin. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Pulau Seribu bisa meneruskan tongkat estafet Ibu Nahdiana sebagai kepala dinas. Amin. Ya. Dan mudah-mudahan orang-orang di Pulau Seribu juga, para pendidik-pendidik yang peduli dengan pendidikan bisa memberikan pembaharuan kepada pendidikan ada di Pulau Seribu maupun di DKI Jakarta. Ya, ini kalau Pak Samsul ngomongnya begini terus, saya jadi pengen main ke Pulau Seribu nih, pengen lihat nih. Siap Bu, kami siap. Ayo Bu, datang Bu ke Pulau Bu. Silakan, ada yang mau disampaikan atau gimana, silakan ya. Saya dengerin deh, saya dengerin. Terima kasih Ibu. Baik teman-teman yang ada di Pulau Seribu, ini kesempatan yang luar biasa. Silakan sampaikan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu terhadap pendidikan yang ada di Pulau Seribu. Saya persilakan, barangkali ada 2 orang yang bisa menyampaikan. Saya Pak Samsul. Ya siap Pak Muslim. Sebentar Pak Muslim, Bu Nahdiana. Ya, satu lagi. Pak Muslim ini adalah pendidik generasi zaman apa ya, Y Bu ya mungkin ya. Sekarang kan udah Z Bu. Beliau ini adalah guru SD saya Bu. Jadi saya bangga dengan Pak Muslim yang luar biasa punya ilmu matematikanya, sampai ngajarnya saja sudah nggak pakai buku lagi Bu, udah di luar kepala semua. Baik. Ya, mangga, ya. Terima kasih Pak. Satu lagi selain Pak Muslim? Ada ya, kita berikan kesempatan ke Pak Muslim. Pak Muslim ini adalah Kepala SDN Pulau Harapan 01 pagi, Bu. Kepada Pak Muslim dipersilakan. Terima kasih Pak Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Nahdiana, Bapak Kepala Suku Dinas Pendidikan Administrasi Kepulauan Seribu, Bapak Kasidikdas PKRK, Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Ada Pak Kabit loh. Yang Pak saya Momon hormati Bapak Momon, Kepala Bidang. Pak Kabit ya. Oh iya Pak Momon, Mohon maaf Pak saya Kabit ya. Apa nih nggak kelihatan nih ke halang pulau Pak, nggak kelihatan. Sriwijaya Bu, ke Halang Kena Sriwijaya. angin, kena angin. Saya Halo Muslim. ya. Dan yang saya hormati pula Ibu Risna. Mohon maaf Bu, beliau ini sangat cerewet kalau ngontrol BDR Bu. Teman-teman kepala sekolah, teman-teman kepala sekolah dan rekan-rekan guru se-Kepulauan Seribu. Saya langsung saja Ibu. Saya sepakat dengan statement dari Ibu Kepala Dinas tadi bahwa di masa pandemi sekarang ini kita sebagai pendidik harus selalu mengupgrade baik itu mengenai knowledge, metodologi dan sebagainya. Yang saya barangkali ini bukan pertanyaan, Bu, hanya permohonan. Sehubungan dengan upgrading teman-teman guru, bisakah Dinas Pendidikan Provinsi DKI ini memberikan fasilitas? Fasilitas yang saya maksud adalah narasumber, Bu. Karena sehubungan dengan tadi Ibu bilang tentang bahwa kita sebagai guru di masa pandemi ini ya harus pandai-pandai menyiasati metodologi pembelajaran dan sebagainya. Harus di-upgrade. Saya sangat setuju itu, Bu. Maksud saya begini, Bu. Mohon Ibu fasilitasi masalah narasumber. Kemudian harus secara berkala, Bu. Apakah itu misalnya 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali secara berkala. Tujuannya tadi untuk mengupgrade knowledge, kemudian metodologi dan sebagainya untuk menyiasati pembelajaran di masa pandemi sekarang ini. Barangkali itu, Bu. Ya. Permohonan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. makasih Pak Muslim. Ada lagi teman-teman? Silakan. Ayo silakan, Ibu udah membuka hati untuk kita semua. Dipersilakan. Atau Ibu silakan Bu untuk disampaikan dulu Bu dari Pak Muslim. Baik. Jadi Pak Muslim, saya terima kasih banyak karena Pak Samsul bilang tadi Bapak adalah guru beliau gitu ya. Jadi ini Pak, ini yang saya bilang ini sudah praktek nyata, sudah karya nyata ya, bahwa Pak Samsul sudah punya murid, Pak Muslim sudah punya murid yang sekarang profesi dan kiprahnya sebagai orang-orang yang berjuang di pendidikan. Jadi Masya Allah barokah banget Pak Muslim ya, gitu ya Insya Allah. Amin. Ini namanya ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat makin di penghujung. Nah Pak Muslim, Insya Allah saya juga tadi ketika Pak Samsul bilang bahwa iya Bu, kita seneng banget dikunjungin gitu. Pak Bambang, saya jadi terpikir Pak Momon, kemarin kita town hall sama murid, ya bolehlah kita saparikan kembali town hall-nya sama guru gitu ya, karena bisa jadi kita bisa dengar juga versinya guru seperti apa. Dan yang kedua apresiasi saya buat Pak Muslim inilah sosok guru sejati. Pantas kalau hasilnya menghasilkan seorang Pak Guru yang namanya Pak Samsul. Kenapa? Saya melihat Bapak orang yang benar-benar kalau saya contohkan ada gelas gitu ya. Ini sebagai gelas yang Bapak kosongkan terus ketika mengikuti sesuatu. Ini yang baik. Kalau kita memposisikan diri sebagai gelas penuh, maka apapun air yang akan dituangkan ke sana, dia akan luber. Jadi sedikit sekali yang masuk, karena kita sudah memposisikannya kita gelas penuh. Tapi kalau kita mengatakan kita gelas yang kosong, apapun yang dikucurkan ke sana, dia akan terus mengalir gitu. Dan dia penuh, setelah itu baru dilepas lagi gitu. Ini dari Pak Muslim ya, karena saya lihat mengajar dan lain-lain. Kenapa? Setuju Bu, di upgrade, setuju. Ini nggak mudah loh,
Betul ya. Guru ini profesinya profesi yang kalau saya lihat suka nggak mau dicolek gitu. Tanda kutip, mohon maaf Bapak Ibu karena saya juga guru ya, saya guru. Jadi kadang-kadang kita ketika akan menerima koreksi kita merasa bahwa enggak udah begini, tapi ketika dia akan dikatakan upgrade, ini yang saya suka. Bu, kami pingin, saya setuju Bu di upgrade, tapi tolong kami dikasih, bisa nggak dinas memberikan upgrade kami ini narasumber. Ini kan sebuah apa ya, Pak, mau saya momen, ini saya dibuka nih. Kami mau Bu upgrade. Kenapa? Ini sebuah koreksi. Kalau saya bilang merasa bisa, dengan bisa merasa itu dua kata sama. Posisinya yang membedakan, tapi artinya sangat berbeda. Yeah. Bisa merasa, dengan merasa bisa, maka Pak Muslim ini saya melihatnya bisa merasa. Kalau merasa bisa, gelas penuh tadi, udahlah. Teori aja, coba deh Ibu ngajar deh. Ya, gitu, pelajaran menyenangkan dan bermakna kayak apa Bu? Susah. ya. Belum pernah ngadepin kan anak pulau. Anak pulau tuh lebih baik berlayar daripada suruh. Berapa persen Bu anak pulau yang dia tahan gitu. Sekarang ada pandemi itu cuma di darat Bu, di pulau kan ditahan dia berlayar ke pulau. Gitu bahasanya. Ini kalau merasa bisa nih. Ya ketika bilang yang kayak apa Bu menyenangkan, dan yang tadi tuh 33 yang Bu bilang jadwal udah kita sesuaikan. Emang anak yang nggak mau sekolah atau dibalik, ya emang kemampuannya kayak begini. Tapi saya jadi semakin semangat nih Pak Bambang, pantesan Pak Bambang mereport beberapa peningkatan prestasi, jejaring kerjasama yang Pak Bambang pernah sampaikan, bagaimana anak-anak Pulau Seribu itu ada dari kampus UI, dari ini. Nah ini kalau kita tidak buka diri, kemarin juga saya sempat dengar cerita gitu ya, bagaimana ketika kalau nggak salah Pak Buhari ya, Bu Hari bilang bahwa Pak Buhari bilang Bu, kalau kemarin tuh anak-anak di pulau saya itu kalau udah maghrib dia udah nggak ada yang keluar Bu. Nah ini kan sebenarnya pengaruh negatifnya udah bagus gitu, nggak ada. Tapi karena ada pembukaan kota dan lain, salah satu adalah sekarang anak-anak maghrib kadang dia main gitar, kadang ini. Nah ini kan adaptable yang begini yang memang dari konsep religi. Nah semua orang kalau mengatakan bahwa bisa merasa akan bahu-membahu bagaimana. Jadi Pak Muslim, insya Allah Pak, saran Bapak ya Pak Bambang, insya Allah tadi Pak Momon juga saya sampaikan bahwa teman-teman mungkin tadi selain town hall-nya sama siswa dan Pak Bambang nanti diterjemahkan yang dibutuhkan teman-teman, saya sepakat nih, bahasa kedua yang saya sepakat adalah secara berkala Bu. Ini kan berarti apa ya, konsep konsep pembelajaran sepanjang hayat. Jadi berkala ya Bu. Jadi bukan bahwa ya udah yang penting asal seremonialnya jalan enggak, tapi berkala. Jadi nanti Pak Bambang diidentifikasi saja teman-teman mau apa kebutuhannya gitu ya. Terus tadi ya nggak apa-apa Pak Bambang, orang sekarang juga saya cuma tinggal buka laptop kok 1 jam. Ketika teman-teman ingin ya nggak apa-apa, saya juga ya mau dibilang narasumber boleh gitu ya, mau dibilang apalah judulnya, yang penting saya ketemu dengan proses apa diagendakan saja Pak Bambang, dan apa kebutuhan teman-teman narasumber yang seperti apa ini, karena kita banyak punya sebetulnya keahlian yang teman-teman sebetulnya miliki. Misalnya ini ada Pak Momon misalnya pengalamannya dan lainnya dia bisa bagikan. Jadi kita seling-seling gitu, birokrasinya turun, menyapa pulau, tambah apa istilahnya narasumber yang memang profesional tanda kutip sesuai dengan bidangnya. Bisa
secara mungkin dalam konsep public speaking untuk anak-anak atau pembelajaran yang menyentuh. Nanti kita cari kolaborator Pak Bambang ya, nanti kerjasama juga dengan P2 KPTK 2 karena ya kalaupun kondisinya tidak pandemi, mereka kan memang ya artinya teman-teman di pulau memang harus nyebrang dan ya inilah hikmahnya pandemi. Jadi dengan adanya kayak gini kita sudah bisa. Gak apa-apa, Pak. Nanti di Pak Muslim, insya Allah ini sudah saya akomodir ya, Pak. Jadi Pak Bambang, nanti diingatkan, Pak, namanya model kayak saya ngomong aja, nanti dia lupa dia ngomong di mana, apa di mana dia lupa, nah, dia ingetin aja, Pak, gitu ya. Ya, insya Allah saya juga ya kalau ada beberapa ya karena saya juga guru, mungkin kalau nanti saya pas masuk sesi saya, ya saya bukan sebagai narasumber, tapi sharing session gitu, pengalaman-pengalaman dan ada kiat-kiat apa ya istilahnya pengalaman-pengalaman saya yang bisa diambil gitu, ya. Gitu Pak Muslim ya. Ya Bu, terima kasih. Pak, terima kasih Pak. Jadi teman-teman terima kasih. Ada lagi 10 menit? Baik, ada lagi teman-teman? Pak Hidayat mungkin silakan. Bu Lisna, pengawas. Ini Wonder Woman Bu. Ya. Barangkali nanti Bu bisa berbagi juga Pak momen ini dulu Bu, ketika tahun 90 sampai dengan tahun 2000-an adalah dedengkotnya Pulau Seribu Bu. Ketika beliau masih di Jakarta Utara. Terkenal dengan sikip IPA-nya Bu. Jadi saya kira mudah-mudahan ketika Pak Momon jadi Pak Kabid ini tetap melirik juga ke pulau nih Bu nih. Malah lebih memperkuat lagi. Ya bukan begitu Pak Momon? Ya. Ya, jadi ya insya Allah itu ya gitu. Jadi barangkali teman-teman monggo nanti Pak Bambang, karena kalau semuanya dihabisin sekarang nggak selesai-selesai. Ya, walaupun saya nggak mau pulang nih, saya akhirin ya. Baik Bu. Pulang ke Depok lewat Brigit. Cakep. Bisa lebih cepat kalau lewat jalan pintas. Mantap. Guru kreatif pasti PJJ-nya efektif. Ya. Terima kasih Ibu. Untuk pendidikan yang tuntas dan berkualitas. Luar biasa. Saya juga punya pantun nih Bu, buat Ibu nih. Kawan. Naik pesawat ke Surabaya. Balas. Tidak lupa membeli buah duku. Pengorbananmu sungguh luar biasa, Ibu Nahdiana. Terima kasih untuk guruku. Ya, barangkali itu. Oke, baik Pak Bambang, terima kasih sudah memberikan hiburan buat saya. Jadi saya izin, saya lanjut ya ke sesi karena saya harus rapat untuk persiapan PPDB. Teman-teman, silahkan lanjut. Pak Momon, udah ada request buat Pak Momon juga. Sehat selalu ya buat teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan juga sehat terus. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Terus Bunda. Terima kasih Bu Kepala Dinas yang sudah memberikan arahan dan motivasi untuk kita semua, sekaligus membuka kegiatan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pemimpin kita, khususnya pemimpin-pemimpin di dunia pendidikan, selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan dan memberikan pelayanan kepada peserta didik kita. Amin. Amin. Samsul, kalau masih ada Pak Momon, mungkin Pak Momon memberikan. Baik, dipersilakan kepada Pak Momon Sulaiman. Ya. Ini guru besar kita, Pak. Guru besar kita ini teman-teman, ini guru besar kita yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi orang besar di Dinas Pendidikan. Amin, amin. Terima kasih. Ya. Silakan Bapak. Ya Pak Bambang, teman-teman, terima kasih ya kepala sekolah, guru yang hadir sini. Tadi saya baru diberitahu oleh Bu Kadis bahwa ada webinar Pulau Seribu. Saya senang, makanya saya gabung. Mohon maaf terlambat. Tapi betul tadi usul dari Pak Muslim ya. Iya Pak. Bagus Pak usulnya. Nanti mungkin kami dengan Pak Bambang, nanti Pak Bambang dan teman-teman kasih dan pengawas,
kita agendakan kapan, materinya apa, kemudian siapa narasumbernya. Jadi karena sekarang kan jadi narasumber di Pulau Seribu kan nggak harus ke pulau ya Pak. Iya betul. Siap. Sambil duduk di belakang nggak bisa. Duduk, ya. Tapi Pak Momon butuh apa namanya, butuh penyegaran juga, harus mancing juga di pulau nih Pak. Di Cirebon aja kan bisa sekarang, nggak usah ke pulau. Gitu ya. Bandung bisa, di mana bisa. Iya betul. Pak, saya sangat apresiasi usulan tadi bagus. Nanti Bu Risna dan teman-teman mungkin tolong dijadwalkan aja dengan Pak Bambang nanti. Siap. Bisa lama-lama tapi materinya disampaikan yang penting-penting gitu ya. Nanti, Betul Pak, betul Pak, betul Pak. kalau lama-lama biasanya pantat juga panas kan, duduk terus gitu ya. Lama-lama tapi memang nggak usah lama tapi memang penting gitu materinya dan memang diperlukan oleh Bapak dan Ibu. Jadi saran saya nanti ditanya aja Pak ke Bapak Ibu guru atau kepala sekolah kira-kira apa yang diperlukan. Nanti kami insya Allah carikan teman-teman yang memang menguasai di bidangnya masing-masing. Insya Allah nanti kalau kondisinya sudah baik, sudah sehat semua, kita silaturahminya apakah di jembatan gitu ya, ataukah di tempat lain gitu ya, Bu Risna, insya Allah. Jembatan Mancing Pak, mancing. Mancing gitu ya. Camping Pak, kita di Pulau Perak. Siap. Ya, mancing. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Momon yang sudah hadir. Ini luar biasa untuk pendidikan di Kepulauan Seribu hari ini. Pak Bambang, Pak Kasudin, terima kasih. Kita sudah dihadiri oleh jenderal-jenderalnya pendidikan yang ada di DKI Jakarta. Ini sebuah kehormatan. Hari Senin, hari jayanya Pulau Seribu. Mudah-mudahan ini akan selalu menjadi kejayaan untuk Pulau Seribu. Amin. Amin. Baik, acara selanjutnya untuk lebih hikmatnya lagi kegiatan kita selama beberapa hari nanti, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan bisa terwujud dan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Hairudin untuk memimpin doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah keluarga besar pendidikan yang ada di Sudin Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, yakni Ibu Fatimah bin Abdurrahim. Beliau adalah guru SDN Pulau Panggang 01 pagi. Mari diawali kegiatan di sore hari ini kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan almarhumah diampuni segala dosanya, ibadahnya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tak lupa membacakan suratul Fatihah kepada unsur-unsur Dinas Pendidikan, Sudin Pendidikan yang pada hari ini sedang mengalami sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakitnya, dan juga kita yang beraktivitas mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadiniya wa qulu niyatin salihah wa ila hadratin nabil karim Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya juga kami sampaikan atas nama almarhum Ibu Fatimah binti Abdurrahim, alhamdulillah jenazah sudah dikebumikan di Pulau Karya. Alhamdulillah sudah sampai ke Pulau Panggang dan sudah dikebumikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Fi nama wa kafi Allah ibn alhamd yang bagi jalali wa Allahumma ingatkan kami tertuju kepada Engkau ya Allah, karena Engkaulah yang memberikan nikmat dan karunia yang terus-menerus kepada kami. Berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami. Semoga kegiatan yang kami laksanakan
ini mendapatkan dan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah badan kami, sehatkanlah pendengaran kami, sehatkanlah penglihatan kami dari segala penyakit yang saat ini sedang melanda kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih dan yang Maha Agung. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, yang khususnya di dunia pendidikan, ya Allah. Ya Allah, kami, terimalah doa kami, dan ampunilah segala apa yang kami serahkan saat ini, yang menjadikan kami lakukan, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irudin sudah menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita, terutama wabil khusus kepada keluarga besar pendidikan yang saat ini kehilangan pahlawan-pahlawan pendidikannya, beberapa orang seperti Bapak Juhri Usman, Bapak Kusim Usman, dan Ibu Fatimah yang baru saja meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hilapnya diampuni segala hilapnya, dan dilapangkan kuburnya serta keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan tongkat estafet pendidikan yang ada di mereka bisa diemban oleh kita dengan baik. Saya kira itu, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Setelah ini barangkali nanti ada orientasi workshop yang akan disampaikan oleh Bapak Hidayat. Untuk itu saya sekali lagi kurang lebih mohon maaf apabila dalam kegiatan pelaksanaan pembukaan ini terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Momon yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Terima kasih banyak Bapak. Lain waktu kami akan mengundang Bapak, baik itu secara program maupun tidak terprogram, Pak. Ya. Sepertinya wabil khusus untuk Pulau Seribu ada kekhususan yang bisa diberikan oleh Pak Momon karena punya hubungan. Terima kasih Bapak. Salam buat keluarga Bapak. Saya izin pamit ya. Terima kasih, ya, Pak. baik Pak Momon. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Keluarga dan kita semua yang ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasudin, terima kasih Pak Kasih, Bu Pengawas yang sudah mendukung kegiatan ini. Untuk kegiatan kita masih berlangsung sampai dengan hari Sabtu ke depan. Saya akhiri, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Hidayat untuk menyampaikan orientasi workshop kita pada sore hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Hidayat, saya persilakan. Baik, Pak Samsul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Seribu, Bapak Kasih, Dikdas dan PKLK, Ibu Pengawas, Ibu Bapak Kepala Sekolah, serta peserta workshop Pulau Seribu Pembelajar mengelola PJJ efektif dan menyenangkan di sekolah dasar tahun 2021. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih dan sangat bangga bahwa workshop ini merupakan perdana di Pulau Seribu. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, sebelum Bapak Ibu peserta workshop ini akan mengikuti kegiatan pembelajarannya, saya sedikit akan melakukan orientasi ataupun menyampaikan bagaimana kegiatan kita nanti selama workshop berlangsung, ya. Karena workshop ini
memiliki pola 32 jam pembelajaran atau sekitar kalau udah dihitung itu 1 angka kredit. Ini mungkin bisa bermanfaat buat rekan-rekan kita yang akan mengusulkan kenaikan pangkat. Yang pertama untuk mengelola PJJ secara efektif dan menyenangkan. Ini tema yang kita usung pada workshop tahun 2021 ini, bahwa tujuan kita nanti adalah meningkatkan kualitas pembelajaran saat pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah literasi digital untuk guru dan siswa, serta adanya inovasi dan model pembelajaran jarak jauh. Ini adalah tujuan workshop yang akan kita lalui. Mudah-mudahan tiga tujuan ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat yang maksimal buat pembelajaran ataupun bekal kita dalam mengelola pembelajaran jarak jauh. Terus sasarannya, bahwa sasaran pada workshop ini adalah 100 guru sekolah dasar di Kepulauan Seribu dengan pola in 14 JP dan on 18 JP, totalnya 32 JP. In ini artinya kita bertatap muka secara langsung dengan Zoom meeting in. Nah, setelah in, saya berikan on job learning-nya. Jadi ada in, ada on. On-nya nanti setelah Zoom meeting, nanti fasilitator akan memberikan tugas-tugas yang akan dikerjakan. Nah, itu termasuk pada kegiatan on job learning sekitar 18 JP. Jadi totalnya itu sekitar 32 JP atau sekitar 1 angka kredit. Metode yang akan kita lakukan adalah yang pertama adalah menggunakan Zoom virtual meeting, lalu ada diskusi, ada tanya jawab, dan ada proyek. Nah, diskusi, tanya jawab, dan proyek ini kita proyeksikan atau kita menggunakan LMS Google Classroom, sehingga rekan-rekan peserta yang belum ataupun yang mengikuti workshop ini disarankan untuk gabung ataupun join dengan Google Classroom, karena tugas-tugas dan diskusi pembelajarannya menggunakan di kelas virtual Google Classroom. Untuk waktu dan pelaksanaannya itu menggunakan virtual selama 5 hari, online dan offline itu ya. Jadi ada kegiatan in dan on selama 32 JP. Ini adalah kegiatan kita selama nanti untuk 1 minggu ke depan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan insya Allah semuanya bisa lulus mudah-mudahan. Nanti akan saya ilustrasikan untuk penilaiannya. Ini skenario kegiatannya. Nanti kita persiapannya menggunakan 1 kelas ya yang menggunakan dengan Google Classroom yang memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Jadi kita akan membahas tentang Google Classroom dan juga kita akan mempraktekkan langsungnya menggunakan kelas virtual Google Classroom. Lalu pelaksanaannya 70 orang peserta per kelas menggunakan Google Classroom dan juga tergabung dengan WA group yang disediakan oleh admin. Jadi teman-teman peserta workshop